Ini kaos kaki nggak pernah dicuci ya sama si Atun. Udah bau terasi kayak gini. Apain aja kerjaannya di rumah. Giliran minta uang belanja aja banyak. Kaos kaki suami pergi kerja nggak dicuci. Tun. Ini udah nggak ada yang ketinggalan kan Pak? Nanti kayak kemarin lagi. Berkas penting malah tinggal. Kan jadinya Bapak bolak-balik. Udah semua kok Tun. Tadi saya udah cek berulang kali. Udah lengkap kok. Sini. Ya syukurlah kalau gitu Pak. Kan Bapak juga yang nggak repot. Oh ya Pak, nanti aku mau pergi arisan ya Pak ya. Loh, arisan terus Tun. Tiap minggu pergi arisan. Nggak bosan apa arisan terus? Ya harus dong Pak, aku pergi arisan. Bapak ini nggak tahu aja ya, kalau arisan itu jadi ajang buat pamer sama ibu-ibu di kampung ini. Kalau aku nggak pergi, ya gimana aku mau pamerin perhiasanku Pak? Sepi banget nih kampung. Wih, ada orang ternyata. Wih, ibu tua itu walaupun mukanya jelek, perhiasannya banyak juga. Kayak Raya nih. Ya, terserah kamu lah, Tun. Mau pergi arisan, mau enggak. Yang penting kerjaan rumah selesai. Emangnya nanti mau pergi jam berapa? Nah gitu dong Pak. Tinggal ngasih izin aja susah banget. Kayak biasa Pak, nanti perginya jam 3, pulangnya pas sudah mau maghrib. Ya Bapak tahu lah kan ibu-ibu suka bergosip di sana. Pasti nggak cukup waktu sebentar itu. Jadi, ibu tua itu mau pergi arisan ya? Cinta di pucuk, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ya udahlah Tun, saya mau berangkat dulu ya. Udah salam dulu Pak. Hati-hati. Iya. Mana ini? Nih. Semangat kerjanya Pak, hati-hati di jalan. Cari uang yang banyak ya, biar aku bisa beli emas lagi. Emas terus, emas terus. Nggak tahu suaminya udah pusing kerjain. Suamiku. Planet disebut juga bintang siara, adalah bintang langit yang mengorbit. Susah ya pelajarannya ya Jamal? Iya, padahal kita baru kelas 4, tapi ini soal anak SMA nih atau soal anak kuliah nih? Emangnya kamu pernah kuliah? Kok kamu tahu ini soal anak kuliah? Ya kan kalau anak kuliah itu soalnya pasti susah. Nah, sekarang coba kamu jawab. Sebenarnya bulan yang ngelilingi bumi apa bumi yang ngelilingi bulan? Bumi yang mengelilingi bulan. Salah. Bulan yang ngelilingi bumi, kata ibu guru kayak gitu. Soalnya aku lihat bumi pokoknya yang ngelilingin bulan. Enggak, kita di sini aja, bulannya bisa pindah-pindah, berarti bulan yang ngelilingin bumi. Enggak, aku salah. Bulan itu mengelilingi matahari. Hah? Enggak. Jamal, Mama mau pergi ya. Mama mau kemana, Mak? Biasa, Mama mau pergi arisan sama teman-teman Mama. Pergi arisan terus, Mak. Apa sih enaknya pergi arisan? Kau ini ya, memang sama kali kayak bapakmu. Sewot kali kalau Mama pergi arisan. Suka-suka Mama lah mau pergi arisan mau enggak. Bilang aja Mama pergi bergosip. Padahal bergosip itu dilarang loh. Udah, serah Mama. Mau pergi bergosip kek, mau ngapain kek. Yang penting kau jaga rumah, jangan kemana-mana. Kalau rumah ditinggal dikunci. Ingat ya, dikunci.
Iya, Ma. Aku di rumah aja. Itu nasi sama lauk udah Mama hidangkan di meja makan. Nanti kalau bapakmu pulang, bilang Mama pergi arisan. Ingat ya? Iya, iya. Yaudah, Mama pergi dulu. Mama pergi terus tiap hari. Emas Mama kamu banyak ya, Jama? Alah, itu mama aku mau pamer ke teman-temannya tuh, Bianca. Makanya semuanya dipakai. Ada cincin, ada gelang, ada kalung. Dia takut kalah saing itu sama temennya. Kebiasaan mama aku itu aneh. Oh, pantas ya ibu aku nggak pernah mau ikut arisan kayak gitu. Emangnya ibu kamu punya emas? Oh enggak, ibu aku nggak punya emas. Ya iyalah, nggak ikut arisan. Orang yang ikut arisan itu yang punya emas. Nanti kalau ibu kamu ikut bakal diremehin sama ibu-ibu yang lain. Soalnya ibu-ibu yang lain emasnya banyak-banyak. Ya udah, kita lanjut bikin PR ya. Ayo. Jadi yang benar matahari itu, bulan itu ngelilingi bumi apa bumi ngelilingi matahari? Salah. Jadi yang benar itu bumi itu ngelilingi bulan apa bulan ngelilingi bumi apa bulan ngelilingi matahari? Ini rasanya kepala aku yang keliling-keliling nih. Ih, Terserah deh. Ibu tua itu pasti lewat sini nih. Itu pasti dia. Iya, iya, iya. Itu motornya. Kalau aku pura-pura pingsan, pasti nanti dia berhenti nolongin. loh. Loh. Itu orang kok tidur di tengah jalan? Mas? Mas? Halo? Mas? Apaan juga tidur di tengah jalan? Tidur itu harusnya tuh di rumah, di atas kasur. Tidur di tengah jalan? Bisa telat saya pergi arisan ini. Halo? Mas? 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 Halo? Hoi, bangun. Hoi, pindah Mas, jangan tidur di sini. Mas, jangan tidur di sini, Mas. Ih, gimana sih? Mas? 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 Woi, pingsan orangnya ini. Waduh, berabe. Gimana ini? Mas? Mau minta tolong sama siapa? Nggak ada orang di sini. Aduh. Mas, aduh, gimana ini? Nggak ada orang. Gampang ternyata. Serahkan semua perhiasanmu, cepat. Iya, Bang. Semuanya, yang ini juga. Yang ini. Semuanya. Iya, Bang. Ayo buruan. Nanti keburu datang orang ini. Ayo. Iya, Bang. Ini. Kalung. Ternyata ilmuku masih mempan. Ibu-ibu tua jelek ini jadi nggak berdaya. Nanti kalau ibu mau punya emas lagi, beli aja ya. Uang suami ibu kan banyak. Iya, Bang. Ikhlaskan ini buat saya. Iya, Bang. Kalau nggak ikhlas nanti nggak berkah loh buat saya. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya, Bang.
Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Iya bang. Iya bang. Aduh. Aduh. Ih. Ngapain saya di sini? Hah? Aduh. 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 Ah? Eh? Loh? 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 Perhiasan saya mana? Loh? Perhiasan saya? Perhiasan saya mana? Tadi saya. Tadi kan ada orang pingsan di sini. Terus saya berhenti. Terus mas saya dimaling. Gimana ini? Mas saya dimaling. Saya nggak jadi bisa pamer. Mau minta tolong mas saya dimaling. Di mana mas saya? Tolong saya mau pamer. Tolong mas saya tolong. Bang, gimana ini bang? Perhiasanku bang, gimana ini bang? Ya habis kamu Situn kemana-mana bawa emas. Apa salahnya sih disimpan? Buat Tun, tenang dulu ya. Sing tenang ya, sing tenang. Nah, oke, tenang. Nah, sekarang coba Bu Atun ceritakan ke saya gimana kronologinya. Kok sampai emas Bu Atun hilang gitu loh. Jadi gini kan Pak RT ya, tadi kan saya mau berangkat pergi arisan ke tempat teman saya. Kan kami udah janji gitu ya kan Pak RT. Terus dari rumah saya pakai perhiasan saya. Pas di jalan sepi itu loh Pak RT. Saya ketemu orang, udah tergeletak gitu di jalan. Terus saya kira orangnya pingsan Pak RT. Ya saya berhenti, saya mati motornya. Terus saya turun dari motor kan. Saya bangunin, mas. Gak bangun-bangun Pak RT. Terus saya goyang-goyangin badannya. Gak taunya saya udah gak sadar aja gitu Pak RT. Pas saya udah sadar ya Pak RT ya, mas saya udah gak ada Pak RT. Pak RT tahu ya Pak RT, gelang saya itu ya Pak RT ya, gelang saya itu ada sekitar 50 gram ya Pak ya, 50 gram. Ya itu gak usah dijelasin. Ya harus dijelasin Pak, biar Pak RT tahu. Terus ya Pak RT ya, cincin saya ada 3. Terus kalau ditotalin tiga-tiganya itu 30 Udah ya gram. Pak RT. Jadi ceritanya begitu. Sepertinya Atun ini kena hipnotis Pak RT. Jadi kami mau minta bantuan Pak RT gitu loh. Iya Pak RT, tolong Pak RT cari orang yang udah ngambil perhiasan saya. Saya nggak ikhlas. Udah tenang dulu. Waduh, dari cerita Bu Atun itu berarti Bu Atun memang kena hipnotis itu. Hipnotis? Makanya ya Bu Atun ya, kemana-mana keliling kampung ini nggak perlu pakai perhiasan banyak-banyak. Kalau mau pakai ya di rumah saja. Kalaupun mau pakai nggak usah banyak-banyak, bahaya Bu Atun. Ya mana saya tahu Pak RT kalau saya bakal dihipnotis. Kalau saya tahu ya Pak RT ya, kalau saya ini bakal dihipnotis, saya hipnotis balik itu orangnya. Biar emasnya balik lagi ke saya. Pak RT, saya minta tolong Pak RT, tolong banget. Cari orang yang udah ngambil emas saya Pak RT. Ya kan Pak, bilang Pak RT Pak. Iya Pak RT ya, tolong Pak RT itu kan punya banyak anggota. Ada Hansip, ada pemuda Karang Taruna juga. Tolong ya Pak RT ya. Nanti gimana kalau yang bisa nemuin gimana? Nanti saya kasih imbalan deh Pak RT. Saya janji saya kasih imbalan. Ya wes Bu Atun, sekarang gini, Bu Atun ingat ndak gimana ciri-ciri orangnya itu? Pakai baju warna apa, kulitnya warna apa, tinggi badannya kira-kira semana gitu loh. Ingat ndak Bu Atun? Gimana orangnya? Ciri-cirinya itu dia tidur di jalan gitu, pakai baju warna kuning ke coklat-coklatan gitu Pak RT, kayak pakai apa namanya, jaket ya Pak ya, apa namanya itu yang Kupluk. Kok kupluk bukan, sweater bukan, hoodie. Terus pakai celana hitam, besar, badannya besar, gendut berisi gitu. Terus orangnya hitam Pak RT, kayak Pak RT lah hitamnya.
Kok ciri-cirinya kayak kamu ya, Mal? Enggak kok, aku enggak. Udah gendut, aku enggak hitam. Udah. Sekarang saya kan udah tahu ciri-ciri orangnya. Nanti bakal saya usahakan untuk menangkap orangnya ya, Bu Atun ya. Sing penting sekarang Bu Atun tenang dulu. Sabar, berdoa ya. Tolong banget ya Pak RT ya. Kalau Pak RT berhasil nemuin perhiasan saya itu yang banyak itu ya Pak RT ya. Saya nggak pernah janji sama orang-orang yang Pak RT, khusus sama Pak RT aja. Kalau Pak RT berhasil nemuinnya, saya kasih Pak RT uang. Ya kan Pak ya? Ya kan? Oh. Iya. Oh iya Bu Atun, pasti saya usahakan. Bu Atun nggak akan kecewa sama saya. RT terbaik iki loh Bu Atun. Ya betul-betul diusahakan ya Pak RT ya. Soalnya kalau ini mempertaruhkan nama baik Pak RT loh di kampung ini. Bener. Ya pasti Pak Anwar, saya akan usahakan semaksimal mungkin. Saya demi warga, apa yang tidak saya lakukan? Lagian kan aku udah bilang nanti Mama dimaling baru tahu rasa. Tuh kan kejadian. Aku yakin itu pasti Mama kualat. Soalnya kan kemarin Mama pamerin emas ke Bude Jenab sama Pak De Saipul. Kau diem ya Jamal ya. Mama jahit mulutmu baru tahu rasaku. Diam. Udah. Jamal udah. Ini Mamamu udah pusing ini. Jangan nyari gara-gara lagi. Iya. Rumput udah tinggi, ini nggak ada yang nyabutin. Begini nasib jadi ibu rumah tangga. Buah duku, buah kelengkeng. Buromlah cantik, istrinya Pak Sugeng. Biar mampus itu Bu Atun. Kualat, kena karma. Makanya jangan pamer aja terus. Untung dia tadi nggak datang arisan. Tapi jangan ngetawain, nanti malah datang sama saya lagi. Dari mana Bu Jenab? Ini Bu Romlah habis beli telur dari warung. Bu Jenab tahu nggak berita yang lagi heboh? Bu Atun loh Bu Jenab, emasnya dimaling. Hah? Kemalingan Bu Romlah? Kapan? Saya baru denger loh. Tadi Bu Jenab, baru sekitar jam berapa itu? Kan gini ya Bu Jenab ya, kami kan memang ada agenda tiap minggu kan arisan. Nah jadwalnya itu arisannya di rumahnya Bu Sukma. Nah, tumben-tumbenan kan, Bu Atun itu nggak datang arisan. Biasanya selalu datang. Tahu-taunya, dia kemalingan di jalan. Semua emas, semua perhiasannya dirampas sama maling. Waduh, kasihan juga ya Bu Romlah. Padahal beberapa hari yang lalu Bu Atun masih pamerin semua emasnya ke saya. Katanya dia sampai ngomong berkilau gitu. Oh, berarti itu dia kualat itu Bu Jenab. Gara-gara dia pamer sama Bu Jenab. Orang Bu Jenab nggak punya emas, masa dipamerin kan? Hitung-hitung biar dia dapat pelajaran, biar dapat karmanya, biar besok-besok dia nggak kayak gitu lagi. Ya kan? Nggak boleh gitu Bu Romlah. Ya walaupun gimana pun kasihan sama Bu Atunnya. Be. Loh Bianca udah pulang nak? Be, aku lapar. Ya udah bentar ya. Bu Romlah saya duluan ya. Iya Bu Jenab. Ayo Be. Bu Jenab pura-pura ngebelain Bu Atun, padahal dalam hatinya seneng emas Bu Atun hilang. Apalagi saya paling seneng kalau emas Bu Atun hilang. Saya doain nggak ketemu, biar orang paling kaya paling banyak emasnya di kampung ini itu jatuh ke saya. Biasanya saya mah nomor 2 terus. Bu, Ibu tahu nggak Bu, di Atun katanya kemalingan loh Bu. Iya nak, tadi ibu juga dengar dari Biromlah, katanya tadi Bi Atun kemalingan. Padahal baru kemarin banget Bi Atun itu pamerin perhiasannya sama ibu. Biar tahu rasa Bi Atun Bu, biar kerjaannya tuh nggak cuma pamer-pamer aja sama kita yang orang miskin ini ya kan Bu. Biar Bu Atun tuh tahu Bu, kalau harta itu cuma titipan ya kan Bu. Bianca nggak boleh ngomong gitu nak. Harusnya kita tuh nggak boleh seneng di atas penderitaan orang. Kita harusnya tuh kasihan.
Iya, habisnya aku tuh kasihan lihat ibu sama bapak sering dihina sama Biatun. Tapi orang jahat itu nggak boleh dibalas jahat, nak. Terus apa bedanya dong kita sama mereka? Udah, sana Bianca siap-siap mandi, Gih. Kan mau pergi ngaji. Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ada aja, Bu Atun, Bu Atun. Kayak juga ya ibu tua itu. Bisa punya emas sebanyak ini. Mana ini emas asli lagi. Kalau kayak gini, aku bisa kayak mendadak ini. Emas sebanyak ini bisa buat beli rumah, beli mobil, beli motor, beli tanah. Buat modal kawin lagi juga bisa ini. Udah, nanti keburu ketahuan. Aduh. Jadi kepikiran saya gara-gara Bu Atun kemalingan emas. Berarti ya sekarang kampung ini udah ndak aman lagi. Belum lama ini sepeda si Bianca yang hilang. Sekarang emas Bu Atun lebih dari 50 gram hilang. Waduh. Saya sebagai Pak RT jadi merenung ini. Selaku pimpinan kampung, ya saya harus bertanggung jawab. Padahal kan hansip udah banyak. Pos kambling tiap malam ronda. Tapi kok iso ya kemalingan? Aduh, piye to iki? Yang ada nih saya yang nggak bisa tidur ini kalau kayak gini terus. Apalagi yo di kampung ini masih banyak hutan-hutannya. Warga harus diperingatkan ini. Kalau ndak, nanti yang ada ternak-ternak warga yang bakalan hilang. Ampun. Loh. Loh. Iki kan emas Bu Atun yang hilang iki. Oh, kamu ya yang maling emas Bu Atun. Ada, ini buktinya udah jelas. Ayo ngaku, sampean kan yang maling emasnya Bu Atun? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Loh, masih ndak ngaku. Ini udah jelas ini. Ayo, sampean ngaku. Ngaku apa ora? Ngaku. Ngaku apa ora? Saya panggilin warga iki loh. Ngaku, bukan saya. Loh, jangan kabur, woi. Hai. Aduh, kabur. Emasnya tinggal. Waduh, banyak bener emas Bu Atun. Ya udahlah. Saya balikin lagi lah sama Bu Atun. Apa simpen satu ya? Bu Atun gak bakalan tahu. Nggak usah lah. Lagian Bu Atun ya udah janji siapa yang nemuin emasnya bakalan dikasih imbalan. Mana tahu imbalannya lebih banyak daripada emas. Siapa lagi pahlawan kalau bukan Pak RT? Untung maling itu sempat kabur. Kalau ndak ya jurus saya keluar. Patah-patah itu kalau malingnya saya pukulin. Nggak sia-sia saya belajar di Banten sama guru saya yuk.